Assalamualaikum. Kisah seorang sopir pribadi yang nekat mencium istri majikannya ternyata menyimpan rahasia besar dan kebenaran mengejutkan. Sebelum mulai, mari kita bersolawat bersama di komentar, tulis juga kota asalmu. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah limpahkan rezeki, kesehatan, dan keberkahan. Amin. Raka Santoso, pemuda asal sebuah desa kecil di Jawa Tengah, menginjakan kakinya di tanah asing dengan sejuta harapan. Hanya berbekal keberanian dan doa restu ibunya, ia merantau ke Timur Tengah untuk mencari nafkah. Dari wajahnya yang sederhana, siapa sangka pemuda itu menyimpan luka batin yang begitu dalam. Hari-harinya dimulai sejak subuh. Ia bangun lebih awal, menunaikan ibadah dengan penuh hikmat, lalu bersiap mengemudi mobil mewah milik majikannya. Sebagai sopir pribadi keluarga bangsawan, Raka dituntut untuk selalu sigap, disiplin, dan tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun. Keluarga majikannya dikenal sangat terpandang. Sang suami, seorang pebisnis berpengaruh, jarang berada di rumah karena sibuk urusan kerja. Sedangkan istrinya, Arina, adalah sosok wanita anggun, tegas, dan disegani. Penampilannya selalu memikat, dengan tatapan mata yang mampu membuat siapapun merasa rendah diri di hadapannya. Hari-hari pertama Raka dipenuhi dengan ujian. Ia sering menjadi bahan ejekan para pelayan senior yang meremehkan latar belakangnya. Namun, Raka memilih diam. Ia menahan diri, karena yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana bisa mengirim uang ke kampung halaman. Dalam kesepian malamnya, ia hanya bisa berbisik lirih, memohon kepada Allah agar langkahnya tetap kuat. Namun tanpa disadari, roda nasib mulai berputar. Sebuah kejadian kecil yang tampak sepele perlahan, membuka jalan menuju peristiwa besar yang akan mengubah hidup Raka selamanya. Hari itu, mentari bersinar terik. Raka duduk di kursi pengemudi, menunggu Arina yang masih berada di dalam butik mewah. Keringatnya mengalir di pelipis meski mobil berpendingin ruangan. Pikirannya melayang pada ibunya di kampung. Apakah sudah menerima uang kiriman pertamanya atau belum? Tiba-tiba, dari kaca spion, ia menangkap bayangan Arina. Wanita itu berdiri di balik jendela butik, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tatapan itu tidak sekadar pandangan seorang majikan pada sopirnya. Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang membuat dada Raka berdegup lebih cepat. Saat Arina masuk ke dalam mobil, suasana menjadi hening. Wangi parfum mahalnya memenuhi kabin. Raka mencoba fokus pada jalanan, tapi ia merasakan sorot mata itu masih menempel di punggungnya. "Raka," suara Arina terdengar lembut namun penuh tekanan. "Kamu sudah berapa lama bekerja di sini?" Raka menelan ludah. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti ujian. "Baru 2 bulan, Nyonya," jawabnya pelan. Arina mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Namun dalam diamnya, Raka merasakan ada sesuatu yang aneh. Pandangan itu, sikap itu, seolah menyimpan rahasia besar yang belum ia pahami. Sepanjang perjalanan pulang, Raka terus dihantui oleh tatapan Arina. Tatapan yang membuatnya gelisah sekaligus penasaran. Seakan ada cerita lain yang sedang menunggu untuk terungkap di balik sikap dingin sang majikan. Ia tidak tahu bahwa dari tatapan misterius itulah awal sebuah kisah berbahaya akan dimulai. Malam itu, rumah besar keluarga majikan terasa sunyi. Lampu-lampu kristal menyala lembut, memantulkan cahaya yang menenangkan namun juga menciptakan bayangan-bayangan panjang di setiap sudut ruangan. Raka baru saja memarkirkan mobil setelah menjemput Arina dari sebuah jamuan makan malam. Begitu masuk ke halaman rumah, ia segera membantu Arina membawa beberapa kantong belanjaan. Namun saat mereka melangkah ke ruang tengah, tiba-tiba sebuah vas bunga besar jatuh dari meja tanpa alasan yang jelas. Suara pecahannya membuat jantung Raka berdegup kencang. Arina terkejut, tetapi bukan itu yang membuat Raka bingung. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan seseorang berlari cepat melewati koridor gelap. Raka menoleh, tetapi saat ia mencoba mengejarnya, koridor itu sudah kosong. "Raka, ada apa?" Suara Arina terdengar tenang, tapi matanya menyeratkan rasa waspada. "Sepertinya ada orang yang masuk, Nyonya," jawab Raka dengan nada serius. Arina menatapnya tajam, lalu menggeleng. "Tidak mungkin. Rumah ini dijaga ketat." Namun,
Insting Raka berkata lain. Ia merasakan ada sesuatu yang ganjil malam itu. Ia membantu Arina membereskan pecahan vas, tapi pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Siapa yang tadi masuk? Dan mengapa Arina tampak seolah berusaha menutupi sesuatu? Saat ia hendak pamit ke kamar kecil di lantai bawah, Raka sempat menoleh. Dari balkon lantai 2, Arina berdiri memandanginya. Tatapannya sama seperti siang tadi, misterius dan penuh rahasia. Malam itu, Raka sadar. Kehidupannya sebagai sopir pribadi tidak akan pernah sama lagi. Sesuatu sedang menunggu untuk terbuka. Sesuatu yang bisa saja menghancurkan atau justru menyelamatkan hidupnya. Hari berikutnya, suasana rumah besar itu tampak biasa saja. Para pelayan sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sementara Raka kembali fokus pada tugasnya. Namun, rasa gelisah dari kejadian malam sebelumnya belum juga hilang dari pikirannya. Sore itu, ketika Raka hendak menuju garasi, langkahnya terhenti. Dari koridor sepi di dekat ruang tamu, ia mendengar suara lirih. Seperti bisikan, pelan tapi jelas. Suara seorang wanita. Ia berjalan perlahan, mendekat tanpa menimbulkan bunyi. Dan benar, di ujung koridor berdiri Arina. Wanita itu tampak berbicara sendiri. Matanya sesekali melirik ke kanan dan kiri, seolah takut ketahuan. Semua harus disembunyikan, tidak boleh ada yang tahu, terutama dia. Bisik Arina dengan wajah tegang. Raka tertegun. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu ia tidak pantas mendengar rahasia majikannya, tapi hatinya menolak untuk pergi. Ia ingin tahu lebih banyak. Namun tiba-tiba, Arina menoleh. Tatapannya langsung bertemu dengan mata Raka yang berdiri kaku di ujung koridor. "Raka, sejak kapan kamu di situ?" Suaranya datar, namun penuh tekanan. Raka tercekat. Ia menunduk sopan, mencoba menguasai dirinya. "Maaf, Nyonya, saya hanya lewat." Arina menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Senyuman itu bukan senyuman ramah, melainkan senyuman yang penuh arti. "Hati-hati, Raka. Tidak semua yang kamu dengar baik untukmu." Kata-kata itu menusuk ke dalam dada Raka. Ia paham, ada rahasia besar yang sedang disembunyikan. Dan entah bagaimana, dirinya sudah terseret masuk ke dalamnya. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Petir menyambar sesekali, membuat rumah besar itu bergetar seakan ikut menahan rahasia yang semakin berat. Raka baru saja selesai membersihkan mobil di garasi ketika seorang pelayan memanggilnya. "Nyonya Arina memanggilmu ke ruang kerja." Dengan langkah hati-hati, Raka menuju ruangan besar di lantai atas. Saat pintu dibuka, ia mendapati Arina duduk di kursi, menatap ke arah jendela yang dipenuhi titik-titik air hujan. Gaun malamnya berkilau diterpa cahaya lampu, membuat sosoknya terlihat semakin anggun namun misterius. "Duduklah, Raka." Suaranya pelan, tapi ada wibawa yang tidak bisa ditolak. Raka menunduk lalu duduk di kursi seberang. Hening tercipta cukup lama, hanya suara hujan yang terdengar. Hingga tiba-tiba, Arina beranjak berdiri, berjalan perlahan mendekat ke arahnya. Jarak mereka kini begitu dekat. Raka bisa merasakan aroma wangi yang khas, aroma yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Lalu tanpa diduga, Arina menyentuh pundaknya dengan lembut. "Kamu berbeda, Raka," bisiknya. "Tidak seperti yang lain." Raka terdiam. Ia tidak berani menatap langsung, tapi tubuhnya kaku seperti patung. Sentuhan itu membuat pikirannya kacau. Ia tahu betul, sebagai seorang sopir, ini adalah garis terlarang. Namun, mengapa Arina melakukannya? Sebelum ia sempat menjawab, Arina menarik tangannya perlahan, lalu kembali ke kursinya. Tatapannya kini dingin, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. "Kamu boleh pergi." Dengan perasaan campur aduk, Raka bangkit dan meninggalkan ruangan. Hatinya bergemuruh, antara bingung, takut, dan penasaran. Malam itu, ia sadar satu hal. Istri majikannya bukan hanya wanita anggun semata, melainkan seseorang yang sedang memainkan permainan berbahaya. Dan tanpa ia sadari, dirinya sudah masuk terlalu jauh ke dalamnya. Hari berikutnya, matahari bersinar terik. Raka mendapat tugas sederhana, mengantar beberapa barang ke gudang belakang rumah. Gudang itu jarang dipakai, pintunya berdebu,
dan kunci besi yang digenggamnya terasa dingin di telapak tangan. Saat pintu tua itu dibuka, aroma lembab langsung menyambut. Raka melangkah masuk, menaruh kotak kayu di atas meja tua. Namun pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang janggal. Di sudut gelap gudang, ada koper besar berwarna hitam, terkunci rapat dengan rantai besi. Rasa penasaran mendorongnya mendekat. Ia sempat meraba koper itu, dan terkejut ketika mendapati noda merah samar di bagian sisinya. Bukan sekadar debu, melainkan bercak yang seakan pernah basah. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari luar gudang. Panik, Raka buru-buru menyingkir, pura-pura membereskan barang. Pintu terbuka, dan Arina berdiri di ambang, menatapnya tajam. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya dingin, nyaris seperti sebuah ancaman. "Maaf, Nyonya hanya menaruh barang," jawab Raka cepat. Arina berjalan mendekat, tatapannya tidak lepas dari mata Raka. Ia lalu menggeser koper hitam itu dengan kakinya, menutupinya dengan kain putih yang lusuh. Senyumnya tipis, penuh arti. "Ingat, Raka, ada tempat yang tidak seharusnya kamu masuki terlalu dalam." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan meninggalkan gudang. Raka berdiri terpaku. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalanya. Apa isi koper itu? Mengapa Arina seakan melindunginya? Dan rahasia apa yang sebenarnya sedang ia sembunyikan? Beberapa hari setelah kejadian di gudang, suasana rumah besar itu terasa semakin tegang. Raka berusaha bertindak normal, namun bayangan koper hitam yang dilihatnya terus menghantui pikiran. Ia mencoba melupakan, tapi setiap tatapan Arina membuatnya yakin bahwa rahasia itu bukan sekadar bayangan. Siang itu, saat sedang istirahat di dapur, Raka mendengar bisikan para pelayan. Mereka berbicara dengan suara rendah, seolah takut didengar. Katanya Nyonya Arina menyimpan sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun, bisik seorang pelayan wanita. "Benar, aku pernah melihatnya keluar malam-malam, diam-diam menuju gudang. Setelah itu, ia selalu tampak murung dan waspada," sahut yang lain. "Dan kau tahu, tuan rumah jarang pulang bukan hanya karena urusan bisnis. Ada masalah besar di antara mereka, tapi tidak ada yang berani membicarakannya." Raka menahan napas, pura-pura sibuk mengisi gelas dengan air. Namun telinganya menangkap setiap kata. Bisikan itu terasa seperti potongan teka-teki yang perlahan menyatu. Tiba-tiba, salah satu pelayan sadar akan kehadiran Raka. "Hei, kenapa diam saja? Kau mendengarkan kami, ya?" Raka tersenyum kecil, menunduk sopan. "Tidak, saya hanya lewat." Namun saat ia melangkah pergi, pelayan itu menatapnya penuh curiga. Di dalam hati, Raka mulai merasakan bahwa posisinya kini semakin berbahaya. Ia tidak hanya menjadi sopir. Ia sudah dianggap orang yang terlalu tahu banyak. Dan dari cara semua orang memandangnya, ia sadar satu hal. Rahasia besar itu bukan hanya milik Arina, melainkan seluruh rumah besar ini. Malam itu angin berhembus kencang. Awan pekat menutupi bulan, membuat rumah besar keluarga bangsawan tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Raka baru saja memastikan mobil terkunci ketika langkahnya terhenti. Dari lantai atas, ia melihat bayangan seseorang berdiri di balkon. Ia mengenali sosok itu. Arina. Raka menatap ke atas, bingung mengapa wanita itu berdiri lama sekali menatap ke arah gelap. Penasaran, ia memberanikan diri naik ke lantai 2. Suara langkahnya pelan, namun tetap terasa jelas di koridor yang sunyi. Saat ia tiba di balkon, Arina masih berdiri di sana. Rambutnya tergerai, wajahnya diterpa angin malam, matanya kosong seakan memandang ke jurang kehidupan. "Raka?" Suara Arina lirih, hampir tertelan angin. "Pernahkah kau merasa terjebak di dalam sangkar, meski sangkar itu penuh kemewahan?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. Ia tidak berani menjawab, hanya menunduk sopan. Arina menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya, tatapan matanya tidak dingin. Ada kesedihan mendalam, seolah beban rahasia yang dipikulnya terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Tiba-tiba, ia melangkah lebih dekat. Begitu dekat hingga jarak wajah mereka hanya beberapa jengkal. Raka menahan napas, tubuhnya kaku. Dan dalam sekejap, sesuatu yang tak terduga terjadi.
Arina menunduk, mencium tangan Raka dengan perlahan, lalu menatap matanya dalam-dalam. "Jangan percaya pada apa yang kau lihat di rumah ini," bisiknya sebelum berbalik meninggalkan balkon. Raka berdiri terpaku, darahnya berdesir deras. Malam itu, sebuah garis batas telah terlewati. Ia tak lagi sekadar sopir. Ia kini bagian dari rahasia yang kelak akan mengguncang segalanya. Keesokan paginya, suasana rumah besar itu tampak normal. Para pelayan sibuk menyiapkan sarapan, aroma roti panggang dan kopi memenuhi udara. Namun di balik ketenangan itu, Raka merasakan ketegangan yang samar. Ia sedang menuangkan air ke gelas, ketika tiba-tiba terdengar suara langkah berat. Tuan rumah akhirnya pulang. Wajahnya keras, penuh wibawa, dengan sorot mata yang tajam seperti pisau. Duduk di meja makan, ia langsung menatap Arina dengan dingin, lalu melirik ke arah Raka. "Kau sopir baru, bukan?" Suaranya dalam, penuh tekanan. Raka menunduk hormat. "Benar, Tuan." Senyum tipis muncul di bibir sang majikan, tapi senyum itu lebih mirip peringatan. "Aku harap kau tahu batasanmu. Di rumah ini, ada aturan yang tidak boleh dilanggar." Raka hanya menjawab singkat, "Ya, Tuan." Namun dalam hatinya, ia merasakan ancaman terselubung. Di sisi lain, Arina duduk tenang, tapi matanya melirik Raka sekilas. Tatapan itu bukan sekadar tatapan biasa. Ada pesan rahasia di dalamnya, seolah meminta Raka untuk tetap kuat. Suasana meja makan semakin menegangkan ketika majikan berkata lagi, "Aku tidak suka orang yang terlalu banyak bertanya, atau terlalu banyak tahu. Orang seperti itu biasanya tidak bertahan lama di sini." Ucapan itu membuat jantung Raka berdegup kencang. Ia sadar, dirinya kini berada di tengah pusaran bahaya. Setiap langkah, setiap kata, bisa saja menjadi alasan untuk menyingkirkannya. Namun dari tatapan Arina, ia juga tahu satu hal. Ada kebenaran besar yang sengaja ditutup rapat, dan tanpa disadari, dirinya adalah kunci untuk membukanya. Malam itu rumah kembali hening. Setelah semua penghuni terlelap, Raka duduk di kamarnya yang sederhana. Pikirannya kacau, terjebak di antara ancaman sang majikan dan tatapan penuh makna dari Arina. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan pelan di pintunya. Saat dibuka, tak ada siapapun. Hanya sebuah buku tua yang tergeletak di lantai. Kulitnya coklat kusam, penuh debu, seolah lama tak tersentuh. Raka membawanya masuk. Saat membuka halaman pertama, matanya membesar. Di sela lembaran lusuh itu, terselip sebuah kertas kecil. Tulisan tangan halus terpampang jelas. "Jika kau ingin tahu kebenaran, pergilah ke ruang bawah tanah sebelum fajar. Jangan biarkan siapapun melihatmu." Tangan Raka gemetar. Pesan itu singkat, tapi jelas ditujukan padanya. Ia menatap ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mengawasi. Malam terasa panjang. Suara detak jam terdengar begitu keras, seakan menghitung mundur menuju sesuatu yang menakutkan. Menjelang fajar, Raka akhirnya memberanikan diri. Ia keluar perlahan, melangkah menuruni tangga kayu yang menuju ruang bawah tanah. Pintu kayu itu berderit ketika dibuka, menimbulkan suara yang membuat bulu kuduk merinding. Udara lembab dan dingin menyambutnya. Di dalam ruangan remang, Raka melihat peti-peti tua berjejer rapi. Namun matanya tertuju pada satu peti yang berbeda, terbuka sedikit, dengan secari kain putih menyembul keluar. Raka melangkah mendekat, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, di balik kain itu mungkin tersembunyi rahasia yang selama ini membuat rumah besar itu penuh ketegangan. Dan tepat ketika tangannya hampir menyentuh kain tersebut, terdengar suara langkah mendekat. Langkah itu semakin jelas terdengar, berat dan tergesa. Raka panik. Ia buru-buru menutup kembali peti yang setengah terbuka, lalu bersembunyi di balik pilar kayu yang retak. Nafasnya ditahan, jantungnya berdebar kencang. Pintu ruang bawah tanah berderit, dan sosok yang muncul membuat darahnya berdesir. Arina. Wanita itu masuk sambil membawa lentera kecil, wajahnya tegang. Matanya menyapu ruangan seakan mencari sesuatu. Sesaat kemudian, ia menunduk, menatap peti yang tadi hampir dibuka Raka. "Jangan sembunyi, Raka." Suaranya lembut tapi menusuk. "Aku tahu kau di sini." Tubuh Raka kaku.
Ia sadar tak mungkin lagi bersembunyi. Dengan langkah pelan, ia keluar dari balik pilar. "Maafkan saya, Nyonya, saya tidak bermaksud." Arina mendekat cepat, menaruh lentera di atas meja tua, lalu meletakkan jarinya di bibirnya. "Diam. Jangan bicara terlalu keras. Kalau ada yang tahu kau ada di sini, nyawamu bisa melayang." Raka terpaku. Dari raut wajah Arina, ia tahu ucapan itu bukan ancaman kosong. Wanita itu lalu membuka sedikit peti tadi, memperlihatkan tumpukan berkas-berkas tebal, beberapa foto lama, dan sebuah amplop hitam. Ia menatap Raka lekat-lekat. "Kau sudah terlalu jauh terlibat. Dan sekarang, aku tak punya pilihan selain memberitahumu." Raka menelan ludah. Rahasia yang selama ini membuatnya gelisah, kini hanya sejengkal di depan mata. Namun sebelum Arina sempat menjelaskan lebih jauh, suara langkah lain terdengar mendekat dari tangga. Berat, tegas, dan kali ini bukan suara seorang wanita. Suara langkah berat itu membuat udara di ruang bawah tanah terasa semakin dingin. Arina buru-buru menutup peti, merapikan kain putih yang menjuntai, lalu menatap Raka dengan sorot tajam. "Cepat sembunyi di balik rak kayu itu. Jangan keluar apapun yang terjadi," bisikannya tegas. Raka menurut. Ia merunduk, menyelinap ke balik rak tua yang dipenuhi debu dan laba-laba. Nafasnya ia tahan sekuat mungkin. Pintu ruang bawah tanah terbuka keras. Sosok sang majikan muncul, dengan wajah dingin dan mata penuh kecurigaan. "Arina, mengapa kau ada di sini tengah malam?" Suaranya datar, namun jelas menyimpan amarah. Arina tersenyum tipis, mencoba menutupi kegugupan. "Aku hanya ingin memastikan barang-barang lama ini masih aman. Kau tahu sendiri, banyak pelayan baru keluar masuk rumah ini." Majikan berjalan pelan mendekat, suaranya semakin menekan. "Barang-barang lama? Atau rahasia lama?" Arina tidak menjawab. Tatapannya hanya tertuju pada lentera di meja, cahayanya memantulkan bayangan yang menari di dinding. Dari tempat persembunyiannya, Raka menyaksikan percakapan itu dengan dada berdebar. Ia baru sadar, apapun isi peti itu, jelas sangat berbahaya hingga suami istri itu sendiri saling curiga. "Arina," sang majikan menunduk, berbisik dengan nada mengancam. "Jangan sekali-kali mencoba melawanku. Jika ada yang tahu apa yang kusimpan di rumah ini, habislah kita berdua." Arina tetap tenang. "Kalau begitu, seharusnya kau juga berhati-hati. Karena semakin banyak rahasia yang kau simpan, semakin besar pula kemungkinan rahasia itu terbongkar." Keduanya saling tatap, tajam seperti dua bilah pisau yang siap menikam. Dan di balik rak kayu, Raka sadar, malam itu ia telah mendengar sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Malam itu terasa panjang. Setelah majikan keluar dengan wajah muram, Arina baru berani membuka peti kembali. Ia menarik napas panjang, lalu melirik ke arah rak kayu tempat Raka bersembunyi. "Keluar sekarang. Aku tahu kau mendengar semuanya." Suaranya lirih, tapi penuh ketegasan. Dengan ragu, Raka melangkah maju. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. "Arina, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Rahasia apa yang kalian simpan di rumah ini?" Arina menatapnya lama, seolah menimbang apakah ia bisa percaya pada pemuda itu. Akhirnya ia berkata, "Semakin sedikit yang kau tahu, semakin aman hidupmu. Tapi aku juga tahu, kau terlalu dalam terlibat untuk bisa mundur sekarang." Raka menelan ludah. Hatinya bergejolak antara ingin tahu dan ingin lari sejauh mungkin. Namun sebelum Arina sempat melanjutkan, suara ketukan pelan terdengar dari jendela kecil di ujung ruang bawah tanah. Ketukan 3 kali, lalu berhenti. Raka spontan menoleh. Dari kaca buram yang diterangi rembulan, tampak bayangan seseorang berdiri diam di luar. Sosok itu tinggi, tegap, dan hanya tampak siluetnya. Arina langsung menutup peti dengan cepat. "Cepat padamkan lentera. Jangan sampai ia melihat kita," bisiknya terburu-buru. Gelap menyelimuti ruangan. Hanya cahaya bulan yang tembus samar. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, siapapun yang ada di balik jendela itu bukanlah orang biasa. Bayangan di balik jendela berdiri tak bergerak, seolah mengamati setiap sudut rumah. Raka menahan napas,
Begitu juga Arina yang kini merapat ke dinding sambil menggenggam erat selendangnya. Tiba-tiba, ketukan itu berhenti. Hening. Raka sempat mengira sosok itu sudah pergi. Namun tak lama kemudian terdengar suara gesekan, seperti seseorang mencoba membuka kait jendela dari luar. Raka refleks meraih sebuah besi panjang yang tergeletak di dekat rak kayu. Tangannya gemetar, tapi matanya menatap tajam ke arah jendela. Arina berbisik, nyaris tanpa suara, "Jangan buat suara sekecil apapun. Itu bukan orang asing biasa, dia yang selama ini mengawasi kita." Ucapan itu membuat jantung Raka seolah berhenti berdetak. Siapa sebenarnya sosok misterius itu? Dan mengapa ia tahu rahasia rumah ini? Kait jendela akhirnya bergoyang, kaca berderit, lalu perlahan terbuka. Sebuah tangan masuk, panjang, berotot, dengan urat menonjol. Tangan itu tampak begitu kuat, seolah bisa meremukkan kepala manusia hanya dengan sekali genggam. Raka melangkah maju, siap menghantam dengan besi. Tapi sebelum ia sempat mengayunkan, suara berat terdengar dari luar jendela. "Aku tahu kalian ada di dalam. Jangan coba-coba bersembunyi. Rahasia itu harus segera dibuka malam ini juga." Arina menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriak. Sementara Raka terdiam, keringat dingin membasahi punggungnya. Suara itu terdengar tenang, tapi mengandung ancaman yang menusuk ke dalam dada. Raka berdiri kaku, besi di tangannya terasa semakin berat. Sosok di luar jendela kini hanya setengah badan yang terlihat, tapi cukup jelas menunjukkan wajahnya yang keras, dengan bekas luka panjang di pelipis. Arina bergetar melihatnya. "Tidak mungkin, kenapa dia bisa sampai ke sini?" bisiknya lirih. Raka menoleh cepat. "Kau kenal dia?" tanyanya setengah berbisik, namun Arina menunduk, tak menjawab. Sosok itu menyeringai tipis. "Sudah lama aku menunggu saat ini. Kalian pikir bisa menyembunyikan sesuatu dariku? Peti itu, cepat keluarkan isinya, atau aku sendiri yang akan mengambilnya." Raka melangkah sedikit ke depan, mencoba berdiri di antara jendela dan Arina. "Aku tidak tahu siapa kau, tapi kau tidak berhak masuk ke rumah ini," ucapnya lantang, meski suaranya bergetar. Sosok itu terkekeh rendah. "Kau hanya sopir, jangan ikut campur urusan yang jauh di atas kemampuanmu. Kalau kau cerdas, kau akan pergi sekarang sebelum terlambat." Arina menggenggam lengan Raka erat-erat. Matanya memohon, tapi juga dipenuhi ketakutan. "Jangan dengarkan dia, kalau kau pergi, justru kau tidak akan pernah selamat." Ucapan itu membuat Raka semakin bingung. Hatinya digelayuti pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Apa yang sebenarnya tersimpan dalam peti itu? Sampai-sampai orang asing ini rela memburu hingga ke rumah majikannya? Tangan sosok itu kini mendorong lebih kuat jendela, membuat kayu berderit keras. Sebentar lagi, ia bisa masuk sepenuhnya. Raka mengangkat besi, siap bertarung. Tapi di detik yang sama, Arina berteriak lirih. "Jangan, dia bukan orang biasa." Kayu jendela akhirnya terlepas, dan sosok itu melompat masuk dengan gerakan cepat seperti binatang buas. Ruangan bawah tanah yang sempit langsung terasa sesak dengan kehadirannya. Raka tanpa pikir panjang mengayunkan besi ke arah kepala tamu tak diundang itu. Suara dentuman keras terdengar. Namun alih-alih tumbang, sosok itu hanya sedikit terhuyung lalu menoleh dengan senyum dingin. "Lumayan, tapi tak cukup untuk menjatuhkanku." Raka mundur setapak, hatinya terhantam rasa takut. Tenaganya jelas tak sebanding dengan kekuatan orang itu. Arina menjerit lirih, berlari ke arah peti kayu dan menutupinya dengan tubuhnya sendiri. "Jangan sentuh ini. Aku tidak akan biarkan kau membukanya." Sosok itu melangkah maju, setiap pijakannya membuat lantai kayu bergetar. Ia menatap tajam ke arah Arina, lalu bergumam, "Kau pikir kau bisa melindungi rahasia itu selamanya? Bahkan keluargamu pun sudah mengorbankan banyak hal demi menyembunyikannya." Raka yang mendengar ucapan itu semakin penasaran, tapi tak punya waktu untuk bertanya. Dengan keberanian yang tersisa, ia kembali menyerang, menghantamkan besi ke arah dada pria itu. Namun serangan itu ditangkis dengan mudah. Tangan kekar itu mencengkeram besi, lalu menariknya hingga terlepas dari genggaman Raka. Seketika, Raka terdorong keras ke dinding dan terjatuh. Napasnya tersengal. Arina berteriak memanggil namanya,
Sementara sosok misterius itu kini semakin dekat dengan peti. Suasana gelap semakin mencekam. Hanya suara langkah berat dan napas Raka yang terengah yang terdengar, sebelum akhirnya, peti itu diketuk pelan oleh pria itu, lalu terdengar suara aneh dari dalamnya. Seperti sesuatu yang hidup, dan sedang menunggu untuk keluar. Ketukan itu menggema di ruang bawah tanah yang gelap. Raka yang masih tergeletak di lantai menahan napas, berusaha memastikan telinganya tidak salah mendengar. Tapi jelas sekali, ada sesuatu di dalam peti yang merespons sentuhan itu. Arina berlutut di depan peti, wajahnya pucat pasi. Tidak seharusnya belum saatnya, gumamnya dengan suara bergetar. Pria berbekas luka itu menyeringai. Kau dengar sendiri, bukan? Ia sudah siap. Kalian menyembunyikan kebenaran terlalu lama. Malam ini, semuanya akan terbongkar. Raka perlahan bangkit dengan sisa tenaga. Keringat dingin menetes di keningnya, tapi pandangannya tajam ke arah sosok itu. Apa yang ada di dalam peti ini? Serunya dengan suara parau. Pria itu menoleh singkat, lalu menjawab dengan tenang. Sesuatu yang bisa mengubah hidupmu, atau mengakhirinya. Ucapan itu membuat darah Raka berdesir. Arina menoleh cepat, menatap Raka dengan mata yang berkaca-kaca. Jangan dengarkan dia. Apapun yang terjadi, kau harus tetap di pihakku. Jangan lepaskan aku, Raka. Raka semakin bingung, dadanya sesak oleh pilihan yang tiba-tiba muncul. Apakah ia harus mempercayai Arina yang sejak awal penuh rahasia, atau pria asing ini yang seolah tahu segalanya? Sebelum ia sempat menjawab, suara dari dalam peti terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Bukan sekadar ketukan, tapi desahan panjang diikuti bisikan lirih. Buka aku, keluarkan aku. Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Raka terpaku, Arina menggigil, sementara pria itu melangkah semakin dekat dengan senyum kemenangan di wajahnya. Ruangan bawah tanah yang sebelumnya hanya dipenuhi ketegangan, kini seolah berubah menjadi lorong gelap yang dihuni sesuatu yang tak terlihat. Bisikan dari dalam peti terdengar semakin jelas, seperti suara banyak orang yang berbicara sekaligus, namun samar dan terpotong-potong. Kebenaran, darah, pengkhianatan. Arina menutup telinganya erat-erat, tubuhnya gemetar hebat. Jangan dengar suara itu, teriaknya panik. Raka justru terpaku, matanya melebar. Bisikan itu terasa langsung menusuk pikirannya, seperti ada sesuatu yang mencoba merayap masuk ke dalam kepalanya. Pria berbekas luka tertawa pelan. Kau merasakannya, bukan? Itu bukan sekadar suara. Itu panggilan. Siapapun yang mendengarnya akan terikat selamanya. Raka menggertakkan gigi, berusaha menepis suara itu dari benaknya. Apa sebenarnya ini? Serunya dengan suara keras, seakan mencoba menutupi bisikan yang terus menghantam kepalanya. Arina berlari ke arahnya, memegang wajah Raka dengan tangan gemetar. Lihat aku. Jangan terpengaruh. Kalau kau menyerah pada bisikan itu, kau akan kehilangan dirimu selamanya. Namun suara dari dalam peti semakin memaksa. Kau yang dipilih, buka sekarang. Pria itu menatap Raka dengan penuh keyakinan. Lakukan. Hanya dengan tanganmu peti itu bisa terbuka. Itulah alasan kau ada di sini, Raka. Raka terdiam, dadanya naik turun cepat. Tangannya bergetar, perlahan mendekat ke peti. Arina berteriak menahan, tapi seolah ada kekuatan lain yang mendorongnya untuk menyentuh tutup kayu itu. Dan saat ujung jarinya hampir mengenai peti, bisikan itu berubah menjadi satu suara jelas yang menyebut namanya. Raka. Jantung Raka berdentum keras ketika mendengar namanya dipanggil dari dalam peti. Suara itu begitu nyata, seakan seseorang berada tepat di samping telinganya. Arina langsung menarik lengannya dengan paksa. Jangan, Raka. Itu jebakan. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Namun Raka terhuyung, tatapannya kosong sesaat. Seolah ada bagian dari dirinya yang memang mengenali suara itu. Kenapa dia tahu namaku? Bisiknya lirih. Pria berbekas luka tersenyum lebar, sorot matanya penuh keyakinan. Karena dia adalah bagian dari dirimu. Bagian yang sudah lama terkunci. Bukalah, maka kau akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Kata-kata itu menusuk pikiran Raka. Bagian dari dirinya? Apa maksudnya?
Ia memandang peti itu dengan campuran takut dan penasaran. Arina mengguncang bahunya, matanya berlinang. Jangan percaya. Semua itu bohong. Kalau kau buka, kau bukan hanya kehilangan dirimu, tapi juga akan menghancurkan semua orang di rumah ini. Suasana semakin mencekam. Bisikan itu kembali terdengar, kini lebih jelas, lebih dalam, dan lebih menuntut. Raka, waktumu sudah tiba, lepaskan aku. Tangan Raka kembali bergetar, hampir menyentuh tutup peti. Nafasnya tersengal, hatinya berperang hebat antara peringatan Arina dan godaan suara dari dalam. Namun tepat saat ia menyentuh kayu peti, suara keras terdengar dari atas. Pintu rumah terbuka dengan hentakan, dan langkah berat seseorang menuruni tangga dengan tergesa. Seketika, semua mata menoleh ke arah tangga. Dan muncullah sosok majikan, dengan wajah pucat namun penuh amarah. Tangga kayu berderit berat ketika majikan turun dengan langkah cepat. Matanya merah, napasnya memburu, seolah baru saja berlari atau menahan emosi yang teramat dalam. Begitu tiba di bawah, pandangannya langsung tertuju pada pria berbekas luka yang berdiri di depan peti. Suara majikan meledak, bergemuruh memenuhi ruangan sempit itu. Kau, berani sekali kau masuk rumahku dan mencoba membuka segel itu. Pria berbekas luka hanya terkekeh rendah. Segel itu tidak akan bertahan lama. Kau tahu, aku hanya menunggu waktu yang tepat. Dan malam ini adalah waktunya. Majikan melangkah maju, tangannya mengepal, urat-urat di wajahnya menegang. Aku sudah memperingatkanmu. Jika kau memaksa, maka aku tidak punya pilihan selain menghancurkanmu di tempat ini. Raka terpaku melihat ketegangan itu. Ia sama sekali tak pernah membayangkan majikannya yang biasanya tenang dan berwibawa bisa menunjukkan sisi liar penuh amarah. Arina berlari mendekat ke arah ayahnya, namun ditahan oleh tatapan tegas. Jangan ikut campur, Arina. Ini urusan yang seharusnya tidak pernah kau lihat. Pria berbekas luka menyeringai sinis. Oh, jadi kau ingin melindungi anakmu dari kebenaran? Terlambat. Dia sudah mendengarnya. Dia sudah merasakannya. Majikan menoleh tajam ke arah Raka. Sorot matanya penuh kemarahan, tapi juga ada ketakutan yang terselip. Kau, apa yang sudah kau lakukan? Raka terdiam, tubuhnya gemetar. Ia ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Sementara itu, suara dari dalam peti kembali terdengar, kali ini lebih keras dan jelas daripada sebelumnya. Buka, atau semuanya akan binasa. Majikan menoleh cepat ke arah peti, wajahnya berubah pucat pasi. Tidak, belum saatnya. Suara dari dalam peti semakin keras, membuat dinding ruang bawah tanah bergetar seolah akan runtuh. Debu berjatuhan dari langit-langit, dan udara di ruangan menjadi berat, menyulitkan siapapun untuk bernapas. Majikan melangkah cepat ke depan, berdiri di antara peti dan pria berbekas luka. Aku tidak akan biarkan kau menyentuhnya. Segel itu dipasang dengan pengorbanan besar, dan hanya aku yang tahu cara menjaganya tetap terkunci. Namun pria berbekas luka justru melangkah maju, sorot matanya dingin. Kau pikir segel rapuh itu bisa bertahan selamanya? Lihatlah. Ia menunduk sedikit, menyentuhkan ujung jarinya ke tutup peti. Seketika, kayu tua itu bergetar hebat, dan suara retakan terdengar jelas. Cahaya samar berwarna merah keluar dari sela-sela papan, membuat suasana semakin mencekam. Arina menjerit ketakutan. Ayah! Segelnya pecah. Majikan segera merapal doa, suaranya bergetar namun penuh tekanan. Allah, lindungi kami dari kebangkitan ini. Raka berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Suara dari dalam peti kini memanggil lagi, kali ini lebih jelas, lebih menyerupai manusia. Raka, hanya kau yang bisa melepaskanku, hanya kau. Keringat dingin mengucur deras dari wajahnya. Ia menoleh ke Arina, lalu ke majikan yang terus berusaha menahan pecahnya segel. Pria berbekas luka tertawa lantang, suara tawanya bergema. Kau dengar sendiri. Kau adalah kunci dari semua ini, Raka. Itu takdir yang tak bisa kau tolak. Majikan menoleh cepat, wajahnya penuh kecemasan. Jangan dengarkan dia. Kalau kau buka segel itu, kau bukan hanya membinasakan dirimu, tapi seluruh dunia akan ikut hancur. Raka berdiri di antara dua pilihan,
dadanya sesak. Bisikan dari dalam peti terus memanggil namanya, semakin lama, semakin sulit untuk diabaikan. Cahaya merah dari celah peti semakin terang, menyinari wajah semua orang di ruangan itu. Bayangan mereka bergetar di dinding, seolah sedang dikejar sesuatu yang tak terlihat. Raka mencoba mundur, namun tubuhnya seperti ditarik ke depan oleh kekuatan tak kasat mata. Kakinya berat, setiap langkah seperti tenggelam dalam lumpur. Nafasnya terengah, tapi matanya terus menatap ke arah peti. "Lepaskan aku, Raka, aku adalah dirimu." Suara itu bergema lagi, lebih dalam, lebih menusuk dari sebelumnya. Arina menjerit sambil berusaha memeluk tubuh Raka dari samping, mencoba menahannya. "Jangan, kau bukan milik mereka. Jangan biarkan suara itu menguasaimu." Namun semakin keras Arina menahan, semakin kuat pula tarikan dari arah peti. Mata Raka mulai sayu, tatapannya kabur seolah berada di antara dua dunia. Pria berbekas luka melangkah semakin dekat, wajahnya dipenuhi senyum kemenangan. "Ya, biarkan dirimu terhubung. Itulah yang seharusnya terjadi sejak lama. Hanya kau yang mampu membuka segel terakhir itu." Majikan berteriak marah, suaranya bergetar. "Berhenti. Kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan. Kalau segel terbuka, semuanya berakhir." Raka menggigil hebat, keringat membanjiri wajahnya. Ia berusaha menahan, namun jarinya sudah terulur ke arah peti, tinggal sejengkal lagi. Suara dari dalam peti semakin menggelegar. "Sekarang, Raka, lepaskan aku dan dunia akan tunduk padamu." Ruangan bergetar hebat, seperti ada gempa yang mengguncang dari dalam tanah. Suasana di ruang bawah tanah kian tak terkendali. Debu berjatuhan dari langit-langit, dinding berderit seolah hendak roboh. Cahaya merah dari peti kini semakin menyilaukan, membuat mata Raka berair namun tak bisa berpaling. Jarinya hanya tinggal beberapa sentimeter dari tutup peti. Tarikan itu begitu kuat, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya dengan paksa. Arina memeluk tubuh Raka dari belakang, berteriak sekuat tenaga. "Raka, ingat aku. Jangan serahkan dirimu pada kegelapan itu." Suaranya pecah, tangisnya tak terbendung. Majikan berusaha merapal doa lagi, namun suaranya tercekat, penuh kegelisahan. "Allah, jangan biarkan anak ini jadi korban. Beri aku kekuatan untuk menghentikannya." Pria berbekas luka semakin mendekat, tatapannya penuh antusiasme. "Lakukan. Bukalah. Saat segel itu terangkat, kau akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Semua rahasia akan terungkap." Raka menggigil hebat, tubuhnya terasa panas sekaligus dingin. Bisikan dari peti makin jelas, makin tajam menusuk pikirannya. "Raka, aku adalah kau, darahmu, jiwamu, takdirmu, buka segel itu sekarang." Tiba-tiba, kayu peti bergetar keras dan retakan semakin melebar. Cahaya merah menyembur keluar, menelan seluruh ruangan. Semua orang menutup mata. Dan di detik itu, jari Raka akhirnya menyentuh permukaan peti. Begitu ujung jari Raka menyentuh permukaan peti, suara ledakan lirih terdengar. Retakan di kayu semakin melebar, cahaya merah menyembur liar seperti api yang baru saja dibebaskan. Raka terhuyung, tubuhnya tersedot ke depan. Arina berteriak panik sambil mencoba menariknya kembali, namun tenaga yang keluar dari peti jauh lebih besar. Pria berbekas luka menatap dengan tatapan puas. Ya, segelnya runtuh, akhirnya saat ini datang juga. Majikan melangkah maju, wajahnya tegang penuh amarah. Ia mengangkat kedua tangannya, berusaha menahan dengan sisa kekuatan. "Tidak, aku tidak akan biarkan. Segel ini tidak boleh runtuh." Namun kayu peti kini mulai pecah. Dari celah yang terbuka, bukan hanya cahaya merah yang keluar, melainkan kabut hitam pekat yang berputar-putar, menyelimuti ruangan. Kabut itu berbau logam dan darah, membuat dada siapapun yang menghirupnya terasa sesak. Raka menggigil, matanya mendadak memerah. Nafasnya tersengal, tubuhnya bergetar seolah sedang menahan sesuatu yang mencoba masuk ke dalam dirinya. Bisikan dari dalam kini berubah menjadi suara pekikan lantang. "Aku bebas dan tubuhmu adalah wadahku." Arina memeluk Raka erat, tangisnya pecah. "Jangan, lawan, Raka. Jangan biarkan dia masuk ke dalam dirimu." Majikan berteriak histeris,
Suaranya menggema. Arina, jauhkan dirimu darinya. Sekarang dia bukan lagi Raka yang kau kenal. Kabut hitam semakin tebal, menelan cahaya lampu, menelan suara, bahkan menelan doa yang terucap. Dan di tengah kegelapan itu, mata Raka bersinar merah menyala. Kabut hitam menelan seluruh ruang bawah tanah, membuat semua orang hanya bisa melihat siluet samar. Nafas menjadi berat, dada terasa terhimpit, dan hawa dingin menusuk tulang. Di tengah pusaran kabut itu, Raka berdiri dengan tubuh gemetar. Mata merahnya menatap kosong, sementara suara asing bergema dari mulutnya. Akhirnya, aku menemukan wadahku. Arina terhuyung, memeluk tubuh Raka erat-erat meski tubuhnya sendiri mulai melemah. Tidak, kau bukan dia, kembalikan Raka padaku. Tangisnya pecah, menggema di antara desau kabut. Pria berbekas luka tersenyum lebar, matanya berkilat penuh kemenangan. Ya, itulah yang seharusnya terjadi sejak lama. Dengan tubuh itu, kekuatan yang terkurung akan hidup kembali. Namun majikan melangkah maju dengan wajah muram. Ia mengangkat tangannya, meski tubuhnya bergetar menahan tekanan kabut. Kau salah besar. Selama aku masih hidup, aku tidak akan biarkan makhluk itu menguasai Raka. Suasana makin mencekam. Kabut semakin padat, menutup setiap jengkal ruang, membuat pandangan nyaris buta. Tiba-tiba, dari dalam tubuh Raka terdengar teriakan bercampur dua suara. Suara Raka yang penuh kepedihan, dan suara asing yang dalam dan mengerikan. Lawan, jangan biarkan aku mengambil alih. Arina tersentak, matanya melebar. Itu Raka. Dia masih ada di dalam. Majikan segera merapal doa keras, suaranya memecah keheningan. Allah, kunci kembali makhluk terkutuk ini sebelum segalanya terlambat. Namun kabut berputar semakin kencang, dan dari dalamnya, tampak bayangan besar mulai terbentuk, dengan tanduk panjang dan sayap hitam yang menjulur perlahan keluar dari tubuh Raka. Dari tubuh Raka, muncul suara retakan seperti kaca yang pecah. Kulitnya memucat, urat-urat hitam menjalar di sekujur tubuh. Sayap besar berwarna hitam pekat perlahan merobek punggungnya, menebarkan debu gelap yang membuat udara semakin berat. Arina menjerit, namun tidak melepaskan pelukannya. Raka, aku tahu kau masih di sana. Jangan biarkan dia merebutmu. Tubuh Raka bergetar hebat, matanya menyala merah menyilaukan. Suara asing itu bergema lagi. Percuma. Dia lemah. Tubuh ini adalah milikku sekarang. Pria berbekas luka tertawa terbahak, wajahnya penuh kepuasan. Lihatlah, itulah yang kutunggu selama ini. Kebangkitan yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Namun, majikan tidak bergeming. Ia menatap tajam ke arah sayap hitam yang terus merekah. Suaranya berat, penuh tekad. Tidak. Selama masih ada orang yang mencintainya, makhluk itu tidak akan pernah berkuasa sepenuhnya. Majikan mengangkat tangannya, lalu menghunus pisau kecil yang berkilau samar di tengah kabut. Pisau itu tampak kuno, dengan ukiran simbol yang sama seperti di pintu segel. Arina terperangah. Apa yang akan Anda lakukan? Majikan melangkah mendekat, matanya tidak lepas dari sosok Raka yang kini separuh manusia, separuh iblis. Jika cara lain gagal, satu-satunya jalan adalah memutus ikatan ini. Dan itu berarti... Suasana makin mencekam. Jantung Arina berdetak kencang, wajahnya pucat. Tidak, jangan katakan Anda akan. Majikan mengangkat pisau itu tinggi-tinggi, sinarnya menembus pekatnya kabut. Sementara itu, sayap hitam Raka mengepak keras, membuat seluruh ruangan bergetar seperti akan runtuh. Pisau di tangan majikan bergetar, bukan karena kelemahan, melainkan karena energi gelap dari tubuh Raka yang mencoba menolaknya. Udara terasa kental, setiap tarikan napas bagaikan racun yang menusuk dada. Tidak ada jalan lain, bisik majikan dengan suara serak, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Arina meraih lengan majikan, matanya berkaca-kaca. Tolong jangan sakiti dia. Raka bukan musuh kita. Dia hanya terperangkap. Majikan menoleh, menatap Arina dengan tatapan yang menusuk. Kau tidak mengerti. Jika aku gagal menghentikannya sekarang, makhluk itu akan sepenuhnya mengambil alih. Dan saat itu terjadi, dunia akan menjadi medan darah. Raka,
yang kini tubuhnya separuh tertutup sayap hitam, mengerang. Suara asing di dalam dirinya tertawa bergema. Bunuhlah jika berani, tapi ketahuilah, yang kau tikam bukan iblis, melainkan tubuh manusia ini. Apakah kau siap menanggung dosanya? Majikan menggertakkan gigi. Tangannya semakin kuat menggenggam pisau. Cahaya dari ukiran di bilahnya berdenyut seirama dengan detak jantungnya. Arina berlutut di depan Raka, memeluk tubuhnya yang bergetar hebat. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghapusmu, Raka. Kau harus berjuang. Lawan dia, buktikan bahwa kau lebih kuat dari kegelapan itu. Raka mendesah keras, seolah sedang berperang di dalam pikirannya sendiri. Matanya yang merah menyala berkedip, sesaat warna hitam itu pecah oleh cahaya bening yang asli. Majikan melihat keraguan itu, lalu terdiam. Pisau masih terangkat, tapi tangannya goyah. Apakah mungkin dia masih bisa kembali? Ruangan dipenuhi suara dentuman jantung Raka, semakin lama semakin keras. Seakan dunia ikut bergetar menunggu jawaban dari pertarungan batin yang belum berakhir. Raka jatuh berlutut, sayap hitamnya bergetar keras, seolah sedang menahan sesuatu dari dalam. Nafasnya memburu, keringat bercampur darah menetes ke lantai. Di dalam pikirannya, ia terjebak dalam ruang gelap yang tak berujung. Sosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala berdiri di hadapannya. Suara berat itu bergaung di setiap sudut. Terimalah aku, dan kau akan bebas dari semua penderitaan. Kau tidak akan pernah lagi menjadi budak. Kau akan jadi penguasa. Raka mengepalkan tangannya, giginya bergemeretak. Aku tidak butuh kuasa. Aku hanya ingin melindungi mereka yang kuanggap keluarga. Bayangan itu tertawa panjang. Suaranya menyerupai ribuan raungan. Keluarga? Kau hanyalah seorang sopir hina. Mereka memandangmu rendah. Kau pikir mereka sungguh-sungguh peduli. Tiba-tiba, dalam kegelapan itu, cahaya lembut muncul. Suara Arina terdengar samar, menembus dinding hitam. Raka, jangan dengarkan dia. Kau tidak sendiri. Aku di sini. Kami semua di sini untukmu. Raka menoleh. Sosok Arina muncul samar, wajahnya penuh air mata, tangannya terulur. Cahaya dari tubuhnya menembus kabut pekat, membuat bayangan hitam itu mundur beberapa langkah. Tidak, ini mustahil, teriak sosok iblis itu. Raka terhuyung, tapi tatapannya kini lebih kuat. Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku tidak akan biarkan kalian menguasai diriku. Aku adalah Raka dan tubuh ini milikku. Cahaya dari Arina semakin terang, menyelimuti Raka. Sosok bayangan itu meraung kesakitan, tubuhnya retak seperti kaca yang dihantam dari dalam. Di dunia nyata, Raka berteriak keras, sayap hitamnya bergetar liar. Majikan dan Arina menatap dengan tegang, menyadari bahwa pertarungan itu mencapai puncaknya. Jeritan Raka mengguncang seluruh ruangan. Sayap hitam yang membungkus punggungnya pecah sebagian, menebarkan serpihan seperti abu panas. Setiap retakan di sayap itu memancarkan cahaya putih yang menyakitkan bagi sosok iblis di dalam dirinya. Arina semakin erat memeluk tubuh Raka. Air matanya menetes deras, tapi suaranya tetap tegas. Kau bisa melakukannya, Raka. Jangan lepaskan dirimu. Ingat siapa dirimu sebenarnya. Majikan menatap tajam ke arah retakan yang semakin besar. Tangannya masih menggenggam pisau berukir itu, tapi kini ia menurunkan posisinya. Mungkin benar, kekuatan dari luar tidak akan berguna. Yang bisa menyelamatkannya hanyalah keyakinannya sendiri. Raka meraung lagi. Suara iblis di dalam kepalanya terdengar marah dan putus asa. Kau pikir cinta mereka cukup untuk mengalahkanku? Aku adalah kegelapan itu sendiri. Aku adalah luka, dendam, dan kebencian yang kau simpan bertahun-tahun. Tubuh Raka gemetar hebat, wajahnya dipenuhi rasa sakit. Namun, di balik matanya yang merah, secercah cahaya putih semakin terang, berusaha menelan gelap. Ya, aku memang penuh luka. Aku pernah dipandang rendah. Aku pernah dipermalukan. Tapi itu bukan alasan untuk menjadi monster. Cahaya itu semakin kuat, menghantam sosok iblis yang meraung kesakitan. Tubuhnya terkoyak oleh cahaya yang tidak mampu ditahannya. Arina menutup mata, berdoa lirih. Allah, kuatkan dia.
Sayap hitam itu pecah lebih lebar, hingga separuh tubuh Raka kembali seperti semula. Matanya kini berganti cepat, dari merah menyala ke hitam normal, lalu kembali lagi. Pertarungan batin itu belum selesai. Ruangan bergetar, seperti menanti keputusan akhir. Apakah cahaya akan menang, atau kegelapan yang akan menguasai segalanya? Raka meraung keras. Tubuhnya hampir tak kuasa menahan pertarungan batin itu. Sayap hitam yang melebar mulai hancur berkeping-keping, memancarkan cahaya putih menyilaukan. Di dalam ruang gelap pikirannya, sosok iblis itu berusaha bertahan. Tubuhnya pecah retak, tapi tatapannya penuh amarah. Aku adalah bagian dari dirimu. Jika aku musnah, kau pun akan hancur bersamaku. Raka berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Ia menatap iblis itu dengan sorot mata yang kini jernih. Tidak, aku bukan dirimu. Aku adalah Raka, dan aku memilih jalan hidupku sendiri. Dengan teriakan penuh tenaga, cahaya putih meledak dari tubuhnya, menghancurkan kegelapan yang menyelimuti. Sosok iblis itu menjerit, tubuhnya retak lalu hancur menjadi debu hitam yang lenyap ke udara. Di dunia nyata, ledakan cahaya itu membuat seluruh ruangan bergetar. Kabut hitam